Jadi baik, perkenalkan, eh, kami dari kelompok 10 akan perkenalkan diri. Di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ursula Aguate, NPM 21910004200033. Dan saya akan perkenalkan teman saya Maria. Di sini ada Maria Yuliana Ongoteluma, NPM 10. Ada Maria Novita Regina TH, NPM 41. Ada Hengki Ronaldo Bahi, NPM 23. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu model penilaian OTT K13. Nah, di sini ada hakikat penilaian OTT. Penilaian merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan analisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, istilah otitik dapat berarti dan sekaligus menjamin objektivitasnya nyata benar-benar hasil tampilan peserta didik, akurat dan bermakna. Adapun untuk penilaian otentik sebenarnya sudah lama dikenal dalam dunia pendidikan, walau di Indonesia hal ini berkesan baru. Ia baru naik daun dan ramainya dibicarakan setelah pelaksanaan KTSP menyarankan penggunaan pembelajaran kontekstual, dan di pihak lain penggunaan strategi pembelajaran itu menunjukkan penggunaan penilaian otentik dalam hal pengukuran hasil pembelajaran peserta didik. Ini ada penilaian otentik merupakan penilaian terhadap tugas-tugas yang menyerupai kegiatan membaca dan menulis sebagai halnya di dunia nyata dan di sekolah. Tujuan menilai itu adalah untuk mengukur berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata dan di mana keterampilan tersebut digunakan. Nah, misalnya penugasan kepada pelajar untuk membaca berbagai teks aktual realistik menunjukkan topik-topik tertentu, sebagaimana hal ini di kehidupan nyata, dan berpartisipasi konkret dalam mendiskusikan untuk beda buku, menulis untuk jurnal surat, atau menyidik tulisan sampai siap cetak. Nah, dalam kegiatan itu baik materi pembelajaran maupun nilainya terlihat oleh bahkan memang alamiah. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Dilanjutkan kepada teman saya Maria Novita. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Regina TH, NPM 41. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya Ursula sebelumnya. Karakteristik penilaian otentik. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif dan sumatif. Artinya, penilaian autentik dapat dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi terhadap satu atau beberapa kompetensi dasar atau formatif, maupun pencapaian kompetensi terhadap standar kompetensi atau kompetensi ini dalam satu semester atau sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan performansi, bukan mengingat fakta. Artinya, penilaian autentik itu ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang menekankan aspek keterampilan atau skill dan kinerja atau performance, bukan hanya mengukur kompetensi yang sifatnya mengingat fakta atau hafalan dan ingatan. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Artinya, dalam melakukan penilaian autentik, harus secara berkesinambungan atau terus-menerus dan merupakan satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi peserta didik. Yang keempat, dapat digunakan sebagai feedback. Artinya, penilaian autentik yang dilakukan oleh guru-guru dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi peserta didik secara komprehensif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ronald. Perkenalkan, nama saya Hengki Ronaldo Bahi, NPM 23 dari kelompok 10 dengan materi
Model penilaian otentik K13. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan, yaitu pengembangan penilaian otentik. Yang pertama, penentuan standar. Standar dimaksudkan sebagai sebuah pernyataan tentang apa yang harus diketahui dan dilakukan pembelajar. Standar dapat diobservasi dan diukur ketercapaiannya. Istilah umum yang dipakai di dunia pendidikan Indonesia untuk standar adalah kompetensi, sebagaimana terlihat pada KBK dan KTSP. Yang kedua, penentuan tugas autentik. Tugas autentik adalah tugas-tugas yang secara nyata dibebankan atau harus dilakukan oleh pembelajar untuk mengukur pencapaian kompetensi yang dibelajarkan, baik ketika kegiatan pembelajaran masih berlangsung maupun ketika sudah berakhir. Yang ketiga, pembuatan kriteria. Kriteria merupakan pernyataan yang menggambarkan tingkat capaian dan bukti-bukti yang nyata capaian belajar subjek dengan kualitas tertentu yang diinginkan. Kriteria lazimnya juga telah dirumuskan sebagai pelaksanaan pembelajaran. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, kriteria lebih dikenal dengan sebutan indikator. Yang keempat, pembuatan rubik. Muller menyatakan bahwa rubik dapat dipahami sebagai sebuah skala penyekoran yang dipergunakan untuk menilai kinerja subjek didik untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu. Rubik dipergunakan untuk menentukan tinggi rendahnya capaian kinerja peserta didik. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Maria Yuliana, NPM 10. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kami dari kelompok 10, yaitu penilaian otentik K13. Di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam penilaian otentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, menguji apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat dilakukan, sebagaimana ditemukan dalam situasi nyata dan dalam konteks tertentu. Untuk kerja dalam konteks hasil pembelajaran, bahasan berkait dengan kinerja aktif atau produktif lewat berbicara dan menulis. Kemudian yang kedua yaitu wawancara lisan. Wawancara lisan sebenarnya dapat juga disebut sebagai penilaian kinerja kebahasaan. Sesuai dengan namanya, dalam aktivitas ini terjadi tanya jawab antara pihak yang mewawancarai atau peserta didik dengan pewawancara atau guru dan penguji tentang apa saja yang ingin diinformasikannya oleh pewawancara. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka. Nilai dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau stimulus atau tugas yang harus dijawab atau dilakukan oleh peserta didik secara tulis atau lisan. Kemudian yang berikut yaitu menceritakan kembali teks atau cerita. Pemberian tugas menceritakan kembali biasanya dilakukan untuk mengukur pemahaman wacana yang didengar atau dibicara secara lisan ataupun tertulis. Pada prinsipnya terjadi integrasi antara beberapa kemampuan berbahasa. Yang kelima, portofolio. Portofolio merupakan kumpulan karya peserta didik yang dikumpulkan secara sengaja, terencana, dan sistematik, yang kemudian dianalisis secara cermat untuk menunjukkan perkembangan kemajuan mereka setiap waktu. Kemudian yang keenam yaitu proyek. Proyek merupakan bentuk penugasan secara berkelompok atau misalnya 3 orang dalam kaitannya dengan penilaian hasil pembelajaran. Kemudian yang berikut yaitu teknik penilaian otentik. Di sini teknik penilaian otentik antara lain yang pertama penilaian tertulis, penilaian lisan, kemudian yang ketiga penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian pengamatan, dan penilaian diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.